Halo guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Ghost Mansion. Film ini dirilis pada tahun 2021. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki, dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang bernama Jung Ji-woo berprofesi sebagai kartunis, memasuki sebuah apartemen yang kelihatannya tidak terawat dan terkesan angker. Apartemen itu bernama Rumah Besar Guanglim. Ji-woo pun masuk ke dalam sebuah ruangan, tiba-tiba di belakangnya muncul seorang anak kecil berbaju hijau. Tetapi setelah ia berbalik, anak itu pun menghilang. Datang seorang pria yang mengaku sebagai pengurus apartemen yang bernama Kim. Ia pun menyuguhkan teh herbal untuk Jiwo. Lalu Jiwo pun meminta pengurus tersebut mengenalkan dirinya. Kim bilang ia hanya seorang pengurus, jadi tidak perlu memperkenalkan diri. Kim bertanya mengapa seorang kartunis datang ke apartemen itu. Jiwo malah bertanya balik, ia mendengar rumor sering terjadi kejadian aneh di sana. Kim pun bercerita bahwa dulu kala tinggal para anak yatim piatu di sana. Suatu hari kebakaran pun terjadi. Orang dewasa berlari menyelamatkan dirinya sendiri, meninggalkan mereka yang masih anak-anak dan mereka pun semua mati hangus terbakar. Sejak saat itulah terdengar rumor-rumor aneh mengenai apartemen tersebut. Orang mendengar suara dan kejadian aneh yang lainnya. Beberapa tahun yang lalu, seorang pria yang bernama Lee Hyung-hun berprofesi sebagai penulis novel, tinggal di lantai 5, kamar 504. Mendengar suara anak-anak sedang bermain di lantai bawah saat mengecek kamar tersebut. 방 처리까지 바라시면 그건 너무 욕심쟁이다. 아니 나도 수학 체크. Malam hari pun tiba. Karena sedang tidak mood untuk menulis, Lee menutup laptop dan mengambil segelas air yang membuat pusing. Tiba-tiba terdengar suara orang menggedor-gedor di lantai bawah. Tidak lama kemudian terdengar suara panggilan telepon dari istrinya. 때까지만이야. 이게 서로 편하고 좋잖아. Ternyata Lee pergi dari rumahnya mencari ketenangan suasana untuk menulis dan menyelesaikan karya sebuah buku yang berjudul Tukang Ojol Naik Haji. Sedang asiknya teleponan, tiba-tiba laptopnya terbuka dan menyala sendiri, dan suara istrinya menjadi aneh. Keesokan harinya, Lee pergi ke toko obat dan membeli obat sakit kepala lalu pergi kembali ke dalam apartemennya untuk melanjutkan menulis. Tiba-tiba ia mendengar suara anak kecil tertawa, lalu pintu di belakangnya terbuka sendiri. Ia pun mendekati ruangan tersebut dan menemukan 11 sepatu. Di luar ruangan, ia melihat anak kecil sedang berlari-lari. Lee pun meminta Kim untuk mengecek rekaman CCTV. Anehnya, tidak ditemukan seorang anak kecil pun di sana. Kim juga bilang tidak ada yang tinggal di bawah kamarnya. Karena rasa penasaran, 막대기 같은 거 하나 들고 밑에서 계속 Lee memutuskan pergi ke lantai 4 kamar 404. Ia melihat beberapa pasang sepatu anak di kamar tersebut, lalu mengamuk-ngamuk tetapi tak seorang pun terlihat dari kamar itu. Karena sangat kesal, ia pun membuang semua sepatu yang ada di dalam rak sepatu tersebut. Malam hari pun tiba. Saat sedang asiknya ngorok, terdengar suara pintu digedor-gedor dari luar kamar. Setelah melihat dari lubang dan ia pun terjatuh di atas tumpukan sepatu yang tadi siang ia buang dan hal buruk pun terjadi padanya. Singkat waktu, Jiwo menanyakan tentang Lee yang 2 tahun lalu tinggal di apartemen tersebut kepada Kim, yang tiba-tiba menghilang setelah tinggal di sana. Kim pun tidak menjawab, malah bertanya balik mengenai judul karya terakhir yang Jiwo akan buat, yaitu Kuntilanak Beranak 7. Kim menceritakan kembali mengenai kisah seorang wanita yang pernah tinggal di lantai 9. Yaitu kamar 907 di apartemen tersebut, yang konon katanya sangat cantik dan modis, tapi sayangnya ia berkencan dengan pria yang sudah menikah. Berikut kisahnya. 절대로 만나지 말아야 해. Di pagi hari, si wanita yang bernama Sun Hwa habis mandi, mendengarkan siaran radio mengenai pembunuhan yang terjadi sambil berdandan. Tiba-tiba teleponnya berdering, yang ternyata si penelpon adalah ibunya sendiri, yang sedang mengkhawatirkannya dan menanyakan apakah ia berbuat mesum di kamar tersebut atau tidak.
Tiba-tiba saja siaran radionya berganti menjadi lagu dangdut koplo yang berjudul Bapak Jangan Kawin Lagi. 비관에 어머니 아들을 살해하고 아내 Sun Hua adalah seorang apoteker. Tiba-tiba saja seorang temannya muncul dari belakang dan mengagetkannya. Yang kata temannya, hari ini ia tidak masuk kerja, tetapi malahan masuk. Ia beralasan suaminya yang membuatnya pusing kalau ia di rumah, karena selalu minta jatah setiap 1 jam sekali. Lalu Sun Hua menanyakan bagaimana rasanya menikah. Temannya bilang ia menyesal menikah. Menyesal mengapa nggak dari dulu saja ia menikah. Karena menikah enaknya biasa saja, tapi gurihnya yang luar biasa. Tiba-tiba Sun Hua pun mendapatkan telepon dari kekasihnya, menghentikan pembahasan tersebut. Dan tiba-tiba temannya datang dari luar pintu masuk ke dalam. 미친 거 아니야? 제정신이야? 4등이 뭐야 4등? Sehingga membuatnya terheran-heran lalu siapa orang yang mengobrol bersamanya tadi. Malam hari pun tiba, seseorang yang ia tunggu-tunggu akhirnya datang juga ke dalam kamar apartemennya. Tetapi pria tersebut yang bernama Ho Jun terlihat basah kuyup seperti habis kecebur di dalam got. Tanpa sepatah kata pun ia langsung nyelonong masuk ke dalam. Ho Jun bilang jangan meneleponnya lagi malam-malam karena istrinya sudah tahu mengenai perselingkuhan itu. Sun Hua malah menyuruh Ho Jun untuk menceraikan istrinya saja dan memulai kehidupan baru bersamanya. 누가 물어봐도 절대 모른다고 해. 알았지? 싫어. Malam itu Ho Jun sedang menumpang menginap. Saat sedang iler-ileran, tiba-tiba lampu di kamar mandi menyala. Sun Hua terbangun dan melihat pintu kamar pun terbuka. Terdengar kembali lagu dangdut koplo Bapak Jangan Kawin Lagi dari radio tersebut. Ia pun melihat bayangan dan mendengar suara seseorang dari dalam kamar mandi. Sun Hua mencoba untuk membuka pintu kamar mandi dan tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah radio dan gemercik air dari shower saja. Keesokan harinya, Sun Hua berangkat kerja sementara Ho Jun masih tidur di kamar. Sesampainya di apotik, 2 orang inspektur polisi menanyakan keberadaan Ho Jun karena ia telah membunuh istri dan anaknya. Sun Hua pun segera bergegas kembali ke apartemennya. Ternyata berita dari radio yang ia dengar kemarin pelakunya adalah Ho Jun. Lalu Sun Hua pun masuk ke dalam kamarnya dan mendengar Ho Jun sedang berada di dalam kamar mandi. Sun Hua mendapatkan pakaian Ho Jun yang bersimbah darah. Dari dalam kamar mandi, Ho Jun selalu berkata, jangan beritahu siapapun ia sedang mandi di sana, secara berulang-ulang. Tiba-tiba radio hidup kembali dan terdengar lagu dangdut koplo yang selalu sama. Dan dari luar pintu tiba-tiba datang Ho Jun menanyakan suara siapa di dalam. 뭐야? 나 여기서 샤워하고 있는 거 아무한테도 말하면 안 돼. Ho Jun pun mengambil palu lalu menuju kamar mandi mau menggedor pintunya. Tiba-tiba saja Ho Jun berbalik dan mengatakan jangan beritahu siapapun ia sedang mandi di sana. Dan hal buruk pun terjadi pada Sun Hua. Film berlanjut, Jiwo mendatangi seorang yang tinggal di kamar 708 dan penghuni tersebut menceritakan kisah goib di kamarnya. Penghuni kamar 708 adalah seorang sales apartemen yang menawarkan kamar 504 kepada Lee, yang ternyata mempunyai boneka seks yang dianggap sebagai kekasihnya. Saat sedang makan malam, ia memakaikan boneka itu sebuah gelang. Tiba-tiba saja kepala boneka itu menangak ke atas. Tengah malam pun tiba. Saat sedang enak-enaknya tidur, ia dibangunkan dengan suara air di dalam saluran wastafel yang mampet. Keesokan harinya, ia pun memanggil seorang tukang yang ahli dalam masalah penyumbatan saluran tersebut. Si tukang menemukan rambut wanita yang menyumpal saluran itu. Setelahnya, pria itu pergi ke kantor dan mencari berkas mengenai penghuni kamar yang sebelumnya menempati kamarnya. Lalu menelponnya, yang anehnya di seberang telepon keluar suara air seperti yang terjadi semalam di wastafel. 여보세요? Malam hari di dalam kamarnya, ia mendapati saluran wastafel kembali mampet.
yang ketika mau mencari HP-nya, boneka seknya lenyap dari atas tempat tidur. Dan ia pun melihat dengan mata kepalanya sendiri sebuah tangan keluar lubang saluran menutup keran. Keesokan harinya, ia kembali bekerja. Seorang temannya di kantor bilang mengenai apartemen tersebut yang rumornya banyak orang menghilang setelah tinggal di sana. Ternyata dulunya apartemen tersebut adalah rumah tempat peribadatan yang pemiliknya melakukan pesugihan online dan mati dikejar-kejar debt collector. Malam hari pun tiba, dia kembali ke dalam kamar apartemennya saat sedang marah-marah dengan boneka sek. 아이, 한잔해. Tiba-tiba suara air di dalam saluran pun terdengar lagi. Ia pun mendekati saluran tersebut. Dari dalam saluran muncul boneka sek lainnya. Ia pun masuk dan mengunci dirinya di dalam kamar. Lampu pun padam dan hal buruk terjadi kepadanya. Ia pun bilang kepada Jiwo bahwa hanya memasarkan kamar apartemen yang dulunya adalah sebuah gereja yang bernama Guanglim. Keesokan harinya, Jiwo mendatangi percetakan dan mengajukan karyanya. Tidak disangka, sang editor menyetujui karya tersebut dan segera mengirimkan deposit kepadanya dengan syarat menjadikan cerita panjang terhadap karyanya tersebut. 선배, 오늘 무슨 날인지 알죠? Karena akan mendapatkan uang yang banyak, Jiwo pun menjadi semakin semangat dan akan menggali kisah dari penghuni apartemen yang lainnya. Jiwo mendatangi Kim kembali untuk mendapatkan banyak cerita dan siap untuk membayarnya demi menuntaskan bukunya. Dikisahkan saat itu di lantai 6, seorang pemuda yang bernama Taihun kembali setelah belajar di luar negeri. Karena gagal masuk kuliah, maka pulang kampung lagi. Karena tidak tahu harus tinggal di mana, ia minta tolong temannya untuk menumpang di kamar apartemennya. Kisah pun dimulai di kamar 604. Taihun membawa koper dan berteriak-teriak memanggil temannya yang bernama Jaesuk sambil memasuki kamar temannya itu. Jaesuk pun keluar dan mereka pun kangen-kangenan. Terlihat wajah Jaesuk yang terlihat banyak jerawat karena sering makan kacang goreng. 바빠? 아니? Anehnya, makanan yang disiapkan Jaesuk terlihat berjamur dan basi, tetapi Jaesuk santuy saja dan sangat lahap menyantapnya. Malam hari pun tiba, Taihun bertanya kenapa kamarnya selembab dan banyak jamur tumbuh di dinding dan di benda lainnya. Jaesuk tidak menjawabnya, malah menatap Taihun dengan tatapan sinis. Keesokan paginya terdengar suara bising dari ruang tamu yang ternyata Jaesuk sedang memvakum ruangan. Jaesuk pun mempersilahkan Taihun untuk makan makanan yang ada di dalam kulkas di kamar tersebut. Kejadian aneh ia temukan kembali. Taihun menuangkan susu ke dalam mangkuk. Ternyata susunya sudah basi dan berjamur. Mengecek seisi kulkas juga berjamur. Jangan-jangan Jaesuk sudah menjadi siluman jamur, pikir Taihun. Suasana pun semakin mencekam. Taihun menemukan jamur di dinding, tapi anehnya berbentuk orang. Taihun pun pergi ke apotik untuk membeli salep 88 sebagai pembasmi jamur. Karena apotik tersebut tidak menjual, ia pun pergi ke toko lainnya. Setelah mendapatkan obat pembasmi jamur, yaitu salep 88, ia pun kembali ke dalam kamar apartemen Jaesuk, lalu berbenah membersihkan kotoran jamur yang menempel di dinding. Taihun pun menuju sebuah ruangan dan mencoba membukanya. Kamar itu sangat bau. Di dalamnya ia menemukan sebuah foto terpajang di dinding, tetapi tertutup jamur. Tidak lama kemudian Jaesuk pun pulang, malah marah-marah tidak jelas kepada Taihun karena membersihkan ruangan yang ada foto di dalamnya. Malam hari pun tiba. Taihun berniat untuk meninggalkan kamar apartemen tersebut untuk pergi ke rumah temannya yang bernama Yongjun. Aneh bin ajaib, Taihun melihat jamur di lantai kamar tersebut. Ia pun mencoba memegangnya dan memasuki kamar yang ada foto di dalamnya. Ternyata kamar itu telah ditutupi jamur kembali, padahal siang harinya sudah ia bersihkan. Dan tiba-tiba Jaesuk pun muncul dari belakang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Keluar tangan dari balik foto dan Taihun pun ditarik dan dipegang, sehingga hal buruk terjadi pada Taihun. Kisah di kamar 604 pun berakhir.
Singkat waktu, Jiwo pun menanyakan kepada Kim mengapa hal goib itu pun terus terjadi dan banyak memakan korban dari penghuni apartemen itu. Apakah dulunya gereja Guanglim tempat orang melakukan pesugihan online dan pelaku pesugihan itu adalah orang yang membangun apartemen? 그 우세감이 날 수 있을지 모르지. Kim pun berkata padanya, ada satu kamar yang tidak pernah dibuka sebelumnya. Mungkin saja Jiwo mendapatkan jawaban dari sana. Kim pun memberikan sebuah kunci kamar 504 tersebut. Film pun berlanjut di kisah pengurus apartemen yaitu Kim. Dengan rasa penasarannya, Jiwo pergi menuju kamar yang dimaksud. Namun di dalam lift, ia bertemu dengan seorang yang memalingkan wajahnya ke belakang. Anehnya, setiap lift terbuka pintunya, orang itu selalu bilang halo. 안녕하세요. 안녕하세요. Jiwo sampai di lantai 15 kamar berada, dan tiba-tiba orang tersebut seakan-akan mengejarnya. Ia pun berlari dan bersembunyi di dalam sebuah lemari. Akhirnya orang tersebut pergi. Lalu, Jiwo pun masuk ke dalam kamar 1504 dan menemukan sebuah alat perekam, yang ternyata rekaman itu adalah dari Kim. Kim bukanlah pengurus apartemen tersebut. Berikut kisahnya. Malam itu di musim dingin, Kim bersama salah satu temannya yang bernama Hedong datang ke apartemen tersebut untuk mencari sebuah berangkas yang konon katanya banyak terdapat uang di sana. Sesampainya di lantai 15 depan pintu kamar 1504, Hidong merasakan aura goib dan mendengar suara-suara aneh. Ia mau mengurungkan niatnya untuk meneruskan aksinya. Tetapi Kim bilang, Ibu Hidong butuh pengobatan. Jika mereka mendapatkan uang itu, maka Ibu Hidong dapat diselamatkan. Lalu mereka pun membuka pintu kamar 1504. Mata Hidong tertuju pada sebuah lemari. Dengan cahaya senter yang minim, ia melihat seperti lendir di pintu lemari tersebut. Ia pun merabanya, benar saja itu lendir kenikmatan. Hidong pun ketakutan dan tiba-tiba saja berdiri Kim di sampingnya. Lalu matanya tertuju pada benda bertulisan aneh yang sepertinya kain penutup sesuatu. Saat membukanya, ternyata di bawah kain itu adalah sebuah mayat yang sudah menjadi tengkorak. Ia adalah ketua yang memimpin pesugihan online di apartemen tersebut. Lalu Kim mengambil sebuah kunci yang terdapat di mulut tengkorak. di dalam mulut tengkorak tersebut dan membuka lemari yang pintunya terdapat lendir. Kim pun menemukan banyak uang di sana. Dengan segera ia memasukkan uang-uang itu ke dalam tas yang ia bawa. Dan tiba-tiba Hidong mendengar suara kerincing, lalu Kim pun menghilang dari sana. Hedong pun memutuskan untuk membawa uang itu. Terdengar lagi suara kerincingan rantai. Ia pun menyorotkan senternya ke sebuah dinding yang ternyata mayat si ketua pesugihan online telah bangkit. Lalu Hidong pun bergegas berlari menuju pintu keluar, tetapi sulit untuk membukanya. Ia pun menyorotkan lagi senternya ke atap dan melihat lendir kembali. Dan tiba-tiba ia pun kabur menuju mobilnya. Sesampainya di dalam mobil, ternyata kuncinya tidak ada. Dari luar jendela mobil muncul Kim. Ia hanya diam saja dan wajahnya menjadi aneh. Yang ternyata ia adalah mayat si ketua pesugihan online tersebut. Dan akhirnya Hidong pun modar. Kembali kepada Jiwo, rekaman itu pun berakhir dan tiba-tiba pintu lemari itu terbuka sendiri, lalu ia masuk dan terkurung di dalam lemari tersebut. Kim pun datang cuma mau bilang, "Selamat Anda kena prank, prank kepada Jiwo," lalu pergi. Sampai di sini pun film berakhir dan saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye-bye.